Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowdi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowdi. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojowdi agar makin berkembang dan bisa diterima halayak yang lebih ramai. Baiklah teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita kali ini sambungan dari proyek Malam Tol Cipularang ya teman-teman, part pertama. Jadi kalau teman-teman belum mendengarkan ceritanya, ada baiknya teman-teman mendengarkan dulu part pertama proyek Tol Cipularang. Pak Ujang bercerita kalau dulu ada pekerja yang berasal dari tanah Jawa, dari daerah Jawa Tengah, tertabrak mobil ketika sedang bekerja. Tubuhnya terseret beberapa meter oleh mobil yang menabraknya. Naas, mobil tersebut justru kabur. Sejak kejadian tersebut, teman sesama pekerjanya sering didatangi oleh sosoknya dengan rupa yang mengerikan. Kepalanya hancur dan pecah seperti terhantam sesuatu yang keras. Dan akhirnya mereka semua memilih untuk pulang ke daerah masing-masing karena terus dihantui arwah temannya tersebut. Bahkan Pak Ujang pun pernah didatangi sosoknya ketika sedang menonton televisi di dalam warung. Tiba-tiba ada suara dari arah depan warungnya. Ia memesan segelas kopi dan sebatang rokok. Dengan rasa malas, Pak Ujang menghidupkan kompornya untuk memasak air. Terlihat sosok tersebut membelakanginya. Pak Ujang hafal suaranya. Suara Jono yang memang biasa memesan kopi ketika malam hari. Setelah kopi tersaji, Pak Ujang baru ingat bahwa Jono sudah meninggal 4 hari yang lalu. Pak Ujang gemeteran. Keringat mengalir dari dahinya. Lidahnya seakan keluh tak bisa berucap. Sekuat tenaga Pak Ujang menggerakkan tubuhnya yang gemetar hebat. Ia segera lari menemui para Pak Satpam dan menceritakan hal yang baru saja ia alami. Keesokan harinya Pak Ujang demam tinggi dan sakit selama 3 hari. Entah kenapa tubuh saya langsung merinding setelah mendengar ceritanya. Saya jadi parno sendiri. Pak Ujang pun mengatakan jika mes kami sudah lama tidak ditempati. Sekitar 3 bulan lebih, ujarnya. Aing geh sarua mas, jawabnya dengan bahasa Sunda. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 02.30 malam. Saya jadi merasa takut untuk kembali ke mes, padahal tidak terlalu jauh jaraknya. Setelah menghabiskan kopi, saya berniat untuk kembali ke dalam mes. Saya tak tega jika terus berada di sini, karena melihat Pak Ujang yang sudah susah payah menahan kantuknya. Setelah membayar, saya berdiri untuk pulang. Dengan menarik nafas panjang dan mengangkat kedua bahu, saya membulatkan tekad untuk menuju mes di atas. Saya seperti sedang diawasi dari kejauhan. Entah, mungkin hanya perasaan atau terbawa cerita tadi saja. Di depan mes terlihat seperti ada nenek-nenek yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi. Tunggu dulu. Dia ini siapa? Di sini tak ada nenek-nenek. Orang macam apa yang menyapu di waktu malam yang selarut ini? Saya terdiam penuh tanda tanya. Saya pun sadar bahwa tidak mungkin dia adalah manusia.
Saya berbalik badan dan memutuskan untuk kembali ke warung untuk tidur dengan Pak Ujang karena takut jika harus kembali ke mes. Pak Ujang membangunkanku pukul 6 pagi dengan mata yang masih menahan kantuk. Saya bergegas ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka. Tak terasa sudah jam 8 pagi. Saya bersiap untuk berangkat kerja. Terasa panas mentari yang menyengat. Hanya topi sebagai pelindung kepala dari sengatan sinar matahari. Kami melanjutkan pekerjaan kemarin yang belum usai di kilometer 90 sampai 122. Saya menyelesaikan 1 kilometer pertama dan melanjutkan di kilometer di depan yang belum dikerjakan para pekerja lainnya. Dengan berjalan kaki mendorong gas dan tabung oksigen ini menggunakan sebuah troli kecil. Dan sialnya saya mendapatkan jatah di jalur bekas kecelakaan semalam. Terlihat banyak coretan cat pilok putih di aspal. Saya tidak tahu apa gunanya. Mungkin polisi yang mengerti dan terlihat banyak bekas ceceran darah yang sudah mengering yang menempel di aspal jalan. Forbidden dan cat yang akan kami bakar. Saya merinding di tengah sengatan mentari yang begitu panas ini. Saya pun tak berani membakarnya. Saya angkat tangan. Kami pun saling tunjuk sampai akhirnya Pak Dayatlah yang membakar cat dengan noda kering darah yang berceceran tersebut. Sekarang saya beda tim dengan Roni dan Able. Saya sekarang dengan Pak Dayat dan Ipul. Usia Pak Dayat ini sudah berkepala 3, namun dia orangnya konyol dan rese. Sehingga seperti tak ada pembatas umur antara kami bertiga. Kami bertiga tampak akrab seperti teman seumuran. Ketika Pak Dayat membakarnya, selama beberapa detik mendadak Pak Dayat menghentikan pekerjaannya. Ia memegangi kepalanya yang terasa sakit katanya. Kami bertiga merasakan hal yang sama, sakit yang begitu terasa di kepala. Sekujur tubuh merinding dari kaki hingga kepala dan terasa dingin di pundak kanan. Pak Dayat mencoba melawan. Ia kembali melanjutkan membakar cat dan darah tersebut sampai tubuhnya terasa lemas, menjatuhkan alat pembakaran dan dirinya terjatuh ke belakang. Setelah dirasa kondisi lebih baik, kami pun menjauhi tempat tersebut, menyerahkan pekerjaan di area ini kepada para pekerja lainnya, dan tentu saja tidak membicarakan hal yang kami alami barusan. Kami bertiga meminta izin untuk hanya bekerja setengah hari saja. Sore harinya kami pulang dan langsung berbaring di dalam mes, tak mengganti baju apalagi mandi. Tubuh ini benar-benar terasa lemas. "Woi, mandi. Jorok kalian ini," ucap Able yang baru selesai mandi. "Bodoh amat," jawabku setengah kesal. Saya tertidur ketika azan maghrib dari musola berkumandang dan terbangun di tengah malam. Karena belum sholat, maka segera saya menuju musola untuk mencuci muka dan beribadah menunaikan sholat isya. Saya pun turun untuk memesan mie rebus, sekedar mengganjal rasa lapar. Kembali bercengkrama dengan Pak Ujang, bercerita apapun untuk menghangatkan suasana. Tak ada kejadian aneh selama kami bekerja siang hari. Syukurlah. Minggu berganti, waktu terus melaju hingga hanya menyisakan waktu beberapa hari lagi kami di sini. Terasa suasana kekeluargaan begitu terasa semenjak di sini. Susah senang kami lewati. Tak jarang ketika siang kami mencuri beberapa singkong dan ubi untuk dibakar pada malam harinya.
mencari buah di hutan dan yang lainnya sekedar untuk semakin mengakrabkan diri. Able dan 5 orang lainnya segera dibawa menuju rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Dibantu oleh mobil seorang warga desa. Setelah 3 hari pekerjaan kami selesai dengan sedikit kerjaan tambahan, saya dan yang lain pun menjenguk Able yang kondisinya sudah lebih baik. Kondisinya belum terlalu sembuh. Namun, Able memaksakan untuk pulang ke kampung halaman, ditemani Roni adiknya. Hanya tinggal saya sendirian yang berasal dari kampung yang sama, karena para pekerja lainnya berasal dari daerah yang berbeda dengan saya. Ia segera masuk ke dalam kantor dan akhirnya keluar tak lama kemudian. Pak Rian menghampiri kami yang sedang menikmati jajanan dan segelas kopi. Ia segera duduk di samping Pak Anton, bertanya kabar kepada kami. Setelah berbasa-basi, Pak Rian mengutarakan niatnya. Saya ini, Pak, lagi nyari teman untuk menemani saya patroli malam. Karena teman saya yang biasanya itu sudah resign 2 hari lalu. Kira-kira Pak Anton mau nggak kerja bareng saya? Tenang aja, gak berat kok. Cuma keliling-keliling tol aja, patroli jalan gitu, Pak. Pak Rian berniat mengajak Pak Anton untuk bekerja bersamanya. Waduh, maaf ya Pak, saya sudah mau pulang besok. Istri saya sedang sakit, jadi saya harus pulang, ujar Pak Anton. Waduh, gimana ya? Saya pusing ini Pak, kalau harus sendirian gak ada teman ngobrolnya. Pak Rian menghela nafas karena tawarannya tidak diterima. Kamu aja, mau nggak? Tunjuk Pak Anton kepada saya. Wah, iya. Gimana Mas? Mau nggak? Kini Pak Rian mengalihkan pandangannya ke arah saya. Sambil memakan gorengan, saya berpikir untuk menerimanya atau tidak. Saya pun memutuskan untuk menerima tawaran Pak Rian. Ya sudah Mas, minta nomornya saja. Nanti saya hubungi ya. Siapkan aja KTP ya. Saya mau pulang dulu ke kontrakan istri saya. Selang beberapa lama beliau pun pergi meninggalkan saya dan Pak Anton. Rezeki memang tak pernah terduga datangnya dari mana. Sekarang saya akan memulai pekerjaan baru. Berbanding terbalik ketika saya masih berada di Bekasi. Susah. Puluhan lamaran saya kirimkan, namun tak kunjung mendapat balasan. Singkat cerita, saya sudah bekerja bersama Pak Rian. Dengan pekerjaan berbeda, orang yang berbeda dan kantor yang berbeda. Karena ini adalah kantor cabang dari kantor lama saya di Jakarta. Ternyata Pak Rian dulunya berpatroli di Cipularang. Namun beliau dimutasi ke tol ini karena kekurangan personil. 2 minggu berlalu. Saya sangat menikmati pekerjaan ini karena memang lebih mudah dan ringan. Tak ada kejadian yang aneh selama saya berpatroli di tol ini. Hanya sekedar membantu mobil yang mogok atau yang mengalami musibah. Semua nampak normal. Tak ada gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Ketika sedang beristirahat di rest area, saya menelpon Able untuk menanyakan kondisinya. Syukurlah Able sudah pulih sepenuhnya. Sekarang ia malah sedang memanen padi orang tuanya di desa. Pak Rian kembali mengajak saya melanjutkan patroli malam hari ini. Semakin lama semakin akrab saya dengan beliau. Oh iya, Pak Rian ini berasal dari Kalimantan. Dia perantau juga, sama seperti saya.
Sudah sejak lama beliau bekerja di sini. Beliau selalu mengingatkan ketika datang waktu sholat. Walaupun beliau adalah pemeluk agama Kristen, namun beliau sedikit belajar dan tahu tentang agama Islam. Selama kami bekerja bersama, tak pernah sekalipun mendebatkan agama, budaya, dan ras, karena memang tidak perlu juga, karena hanya akan menimbulkan permusuhan saja. Di mata Tuhan, kita semua sama saja. Begitu indah toleransi antar umat beragama. Saya pun banyak mendapat pembelajaran dan nasihat-nasihat baik dari beliau. Nada dering berbunyi. Pak Rian segera mengangkat telepon yang masuk tersebut. Pak Rian segera meminggirkan mobil yang ia kendarai ke tepi jalan. Rupanya, telepon dari manajernya. Ia meminta Pak Rian untuk kembali berpatroli ke Cipularang. Bak gayung bersambut, saya yang memang merindukan suasana Cipularang kembali harus bekerja di sana. Mas, tadi manajer telepon. Katanya kita dipindah tugaskan ke tol Cipularang. Gimana masnya, siap nggak? 3 hari lagi katanya, ucapnya kepada saya. Saya sih terserah bapak aja, enaknya gimana. Menjawab pasrah karena memang tidak bisa menolaknya. Ya sudah, nanti hari Kamis katanya mas. Pak Rian memberitahukan jadwal keberangkatan kami. Selang 3 hari kami berangkat dengan membawa tas yang berisikan pakaian dan perlengkapan kami nantinya. Kami berangkat dari Jakarta menuju Padalarang di Bandung bagian barat dengan estimasi 4 jam perjalanan via Cikampek Cipularang dan kembali. Pemandangan yang indah menyambut kedatanganku. Rasanya ingin aku turun untuk menikmati suasana. Jam 4 sore, kami sampai di gerbang tol Padalarang. Setelah keluar tol, kami langsung menuju mes yang sudah disediakan untuk kami selama beberapa bulan mendatang. Mesnya memang terletak jauh dari kantor, berada di perumahan yang terlihat sepi dan terbengkalai. Tampak seperti rumah bukan mes menurut saya. Tapi, paling tidak ini jauh lebih baik ketimbang mes saya dulu di Cimahi. Pak Rian memberi pilihan kamar untuk saya antara kamar depan atau belakang. Dan saya memutuskan untuk memilih kamar depan. Keesokan harinya kami berangkat ke kantor untuk pendataan dan pembagian rute serta jam kerja. Dan entah kenapa saya harus dapat jatah kerja malam lagi. Duh, saya jadi merasa iba sama Pak Rian. Nggak ambil izin cuti aja, Pak? Tanyaku mencoba memberi saran. Udah, Mas. Tapi lagi nggak bisa. Saya pusing. Makanya dari kemarin cuma ngelamun dan diem aja. Terlihat Pak Rian menahan air matanya. Sepanjang jalan saya hanya melihat ke kaca mobil di sebelah kiri untuk menghilangkan kebosanan. Gimana mas, kerja di jalan ini kemarin? Pak Rian kembali membuka percakapan dengan perasaan yang nampak lebih tenang dan lebih baik. Ya gitulah pak. Capek, berat, was-was juga ucapku. Diliatin sosok penunggu jalan ini nggak mas? Pak Rian kembali bertanya. Bukan pernah lagi pak, sering. Hahaha, Pak Rian hanya tertawa kecil. Kalau bapak gimana? Katanya dulu kan pernah kerja di sini juga. Saya bertanya balik. Sama mas, bukan pernah lagi, tapi sering. Jawab Pak Rian. Pernah dilihatin apa aja pak? Saya kembali mengajukan pertanyaan.
Ya banyak, Mas. Dari yang putih-putih, hitam tinggi besar, sampai para korban kecelakaan yang tubuhnya hancur. Cit! Rem diinjak begitu dalam. Tubuhku tersentak ke depan dan ke belakang. Saya menolehkan pandangan ke arah Pak Rian seakan tahu bahwa saya akan bertanya kenapa. Pak Rian hanya mengode dengan mengangkat dagunya dan mengarahkannya ke depan. Saya pun melihat ke arah depan mobil. Saya kembali tersentak melihat apa yang ada di depan. Terlihat kain putih yang menjuntai begitu panjang melayang beberapa jengkal dari jalan aspal. Setelah ada sebuah mobil yang lewat dari samping kami, kain putih tersebut hilang menjadi sebuah kepulan asap tipis ke arah samping jalan. Nafasku kuhembuskan begitu dalam dan panjang, merasa lega karena sosoknya telah menghilang. Mobil kembali melaju pelan meninggalkan tempat tadi. Tak ada percakapan sampai menuju rest area terdekat. Setelah berbelanja di sebuah minimarket, kami pun duduk di teras sebelah kanan meminum banyak air putih yang kami beli. Tuh kan Mas, dia nongol, masih ngomongin mereka. Keluh Pak Rian seperti menuduhku sebagai penyebab atas kejadian tadi. Padahal saya sama Mas ini sudah lama kerja di sini, tapi masih aja ditakut-takutin. Pak Rian mengalihkan pembicaraan. Setelah makan dan ngobrol ngalur ngidul, tak karuan, kami pun tidur jam 6 pagi. Seharian saya cuma tidur di sebuah kamar yang tak begitu luas, beralaskan kasur lantai yang tipis sebagai bantalan pemisah tubuh dan lantai. Kembali terbangun pada jam 17.00 sore hari. Setelah mencuci muka, saya keluar mencari makanan. Tak terasa hampir maghrib, saya baru kembali ke mes ini. Terlihat lampu depan tampak mati. Berjalan ke arah dapur belakang untuk mengambil minum di dispenser. Terdengar suara gemericik di air di kamar mandi. Ah, mungkin Pak Rian, pikirku. Saya menanyakan sambil menunjuk ke arah kamar mandi yang masih terdengar suara air seperti orang yang sedang mandi. Pak Rian masih tak menjawab dan berlalu kembali menuju kamarnya. Sesaat akan membuka pintu kamar, Pak Rian berbicara dengan nada pelan. Hati-hati setan, Mas. Ih, saya bergidik dan merinding seketika. Dan suara dari dalam kamar mandi tak terdengar. Saya segera mengambil air yang sudah terisi dalam gelas. Namun, ketika akan pergi dari dapur, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Rupanya, Pak Rian yang sedari tadi mandi. Terlihat dia masih memakai handuk ketika keluar dari kamar mandi. Waktu sudah berganti, menunjukkan pukul 8 malam. Saya bersiap untuk berangkat bekerja. Perihal yang ganjil tadi saya simpan sendiri, tak ingin membuat cemas Pak Rian dan diri saya sendiri. Setelah absen, kami berangkat patroli seperti biasa. Suasana tampak tenang. Tak ada obrolan dari kami berdua. Entahlah, malam ini jalanan begitu sepi. Mobil yang lewat seperti bisa dihitung dengan jari. Pak Rian masuk dengan ekspresi wajah yang datar. Hanya diam, tak berkata apapun. Tercium bau kentut yang teramat busuk ketika beliau masuk. Bau busuk kentut yang memenuhi isi dalam mobil ini. Belum bau busuk itu menghilang, sekarang bau sangit menyeruak. Ini orang tua kurang ajar amat sih. Kentut gak permisi. Habis makan apa sih sampai bau busuk banget gini? Saya meracau dalam hati. Saya membuka kaca samping mobil untuk menghirup udara segar karena bau yang amat sangat memenuhi ruangan kemudi ini. Udara di luar begitu sejuk. Saya menghisap dalam udara
malam ini. Mas, bau banget kentutnya. Habis makan apa sih? Tanya Pak Rian protes. Loh, bukannya Bapak yang kentut pas dari tadi masuk? Saya menyangkal tuduhannya. Sepanjang jalan kami berdua cuma terdiam. Tak ada hal yang dibicarakan. Kami kembali membuka percakapan setelah beristirahat di rest area dan makan malam di restoran nasi Padang. Sebenarnya Mas, sejak tadi sore saya mendapat hal ganjil ketika masih di rumah mes kita. Saya bangun setengah jam 6 sore tadi. Saya lihat Mas sedang duduk di dapur sambil mengiris-ngiris bunga Kamboja. Lah, Mas ini dapat bunga dari mana coba? Sesaat saya akan masuk kamar mandi, saya lihat Mas malah ngiris jarinya sendiri dan memakannya. Saya kan jadi takut dan langsung masuk kamar mandi untuk mandi. Mungkin itu halusinasi saya aja. Makanya saya dari tadi sore diem aja, Mas. Panjang lebar Pak Rian menjelaskan. Saya cuma terdiam sambil meneguk es teh manis yang sudah dipesan. Saya meminum habis es teh dalam gelas dan menjawab cerita Pak Rian. Lah, yang bener sih Pak. Bukannya pas saya dapur, Bapak baru keluar kamar dan ngambil air di gelas. Saya juga kaget Bapak baru keluar sebentar di kamar mandi kayak ada orang yang lagi mandi di dalam. Pas Bapak masuk kamar dan saya mau pindah makan, Bapak yang keluar dari dalam kamar mandi. Terus, yang masuk kamar tadi Bapak siapa? Saya menjelaskan kejadian tadi sore. Pak Rian tampak ketakutan. Mukanya pucat dan tak bisa menjawab. Ya, bukan muhrim, Pak. Jawabku sambil mencairkan suasana. Perut pun kenyang, hati sedikit lebih tenang. Kami melanjutkan pekerjaan malam ini. Kami pun sepakat untuk tidak membicarakan hal yang bersinggungan dengan mereka. Terlihat di jam tangan, waktu menunjukkan pukul 2 malam. Mobil kami melaju menembus jalan dan kabut yang mulai turun mengaburkan pandangan. Pak Rian memelankan laju kendaraan. Sekarang kami sudah berada di kilometer 97. Terlihat kiri kanan adalah hutan yang gelap dan pekat. Kami terus melaju dengan tempo yang pelan. Di arah depan nampak sen mobil truk dari kejauhan. Kami pun menepikan kendaraan untuk melihat dan menanyakan apa yang terjadi. Di sini nggak ada perkampungan warga, Pak. Kalaupun ada juga jauh dari sini. Jadi kayaknya nggak mungkin, Pak. Saya mencoba menjelaskan. Lah beneran, Pak. Tadi saya dan Kenek juga lihat sendiri, ya kan, Dri? Pak sopir meyakinkan penglihatannya dan bertanya kepada Kenek yang sibuk melihat kondisi ban depan yang sudah masuk ke dalam tanah. Pak Rian, gimana ini? Saya mencoba bertanya kepada beliau. Jangan, Mas. Mereka bukan manusia. Ucapan Pak Rian tentu mengagetkan saya. Loh, Pak, itu mereka. Perkataan saya terpotong. Percaya sama saya, Mas. Mereka bukan bangsa manusia. Saya pun mengurungkan niat untuk melihat. Udah, Mas. Kita keluar aja. Saya juga udah ngerasa nggak enak kalau harus dilanjutkan. Akhirnya kami keluar di gerbang tol yang tak jauh dari tempat ini. Kami menempatkan kendaraan di samping bahu jalan di sebuah warung langganan Pak Rian. Kami turun dari mobil. Nampak Pak Rian tengah bersalaman dengan seorang lelaki tua mengenakan ikat kepala. Duduk aja, Mas. Kopinya sudah saya pesenin, kopi hitam kan ya? Ucap Pak Rian yang sedang mengambil gorengan. Ya, namanya juga manusia pasti punya rasa takut.
apalagi dengan makhluk seperti mereka yang menyeramkan. Wih, bijak nih. Saya kembali mengejek. Setelah mengobrol cukup lama, kami pun membuat kesepakatan. Kami tidur berdua dalam satu kamar dengan tas kami sebagai pembatas. Dan setiap akan pergi ke kamar mandi, kami harus selalu ditemani. Kami pun pulang. Setelah sampai rumah, saya pun turun untuk membuka gerbang, memberi jalan masuk untuk mobil kami. Loh, kok gelap banget, Pak? Tadi emang nggak ngidupin lampu? Tanyaku kepada Pak Rian yang baru keluar dari mobilnya. Tadi saya hidupin semua kok, Mas, sebelum berangkat. Jawab Pak Rian sambil melihat-lihat keadaan. Udah, Bapak duluan aja yang masuk, Bapak kan yang lebih berumur. Ah, Mas aja. Mas kan yang lebih muda, masih banyak jiwa mudanya. Kami saling dorong dan saling berargumen ketika akan membuka pintu depan rumah. Setelah semua beres, kami pun tidur dalam satu kamar. Waktu terasa cepat berlalu. Bahkan, terlalu cepat tidur ini ketika Pak Rian membangunkanku untuk pergi sholat Jumat. Namun tentu dengan keadaan yang seperti ini juga, kejiwaan selalu tersentak hal yang di luar nalar. Membuat pekerjaan menjadi sangat tidak nyaman. Entahlah, yang pasti sekarang saya harus bertahan semampu dan sebisanya. Pekerjaan lain yang lebih nyaman dan aman tentu menjadi pilihan, namun tak ada pekerjaan yang selalu sesuai harapan. Yang pasti saya harus menikmati semua ini. Jam di tangan menunjukkan pukul 12.25 tengah malam. Saat mobil yang kami kendarai melaju pelan di bahu jalan. Terlihat jalanan yang lengang. Hanya mobil barang yang sesekali melintas, menyalip kami dari arah belakang. Ludak. Mobil seperti melindas sesuatu yang keras. Kami pun berhenti untuk memastikan. Entah kenapa, hawa dalam mobil terasa begitu panas. Padahal AC mobil selalu kami hidupkan. Kami turun memeriksa keadaan, mencari ke arah belakang sampai ke kolong bawah mobil. Namun tak menemukan apapun. Aneh, pikirku. Padahal tadi guncangannya terasa sangat kencang. Kami kembali mencari di bawah kolong mobil. Terdengar suara perempuan kegirangan dari arah samping mobil kami. Astagfirullahaladzim. Sosok berpakaian putih tengah duduk di dahan pohon samping jalan. Ia terlihat tengah mentertawakan kami dan dari arah bawah mobil terlihat pocong dengan lidah menjulur panjang. Mungkin itulah yang kami lintas tadi. Kami segera masuk ke dalam mobil dan melaju dengan kencang. Keringat bercucuran dari kami berdua. Tubuh saya juga tegang dan kaki gemetaran. Walaupun kejadian menyeramkan sering terjadi, tapi saya tak kunjung bisa membiasakan diri. Kejadian kemarin membuat kondisi Pak Rian semakin lemah hingga akhirnya beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Beliau dirawat di rumah sakit terdekat. Kini hanya saya sendirian yang menempati rumah ini. Rumah yang membuat saya dan Pak Rian ngeri. Tapi saya harus tetap masuk kerja, namun dengan karyawan lainnya. Memakai jasa ojek online untuk sampai di kantor, saya hanya beberapa hari dengan karyawan lain ini. Sambil menunggu keadaan Pak Rian kembali pulih. Ketika di rumah, saya hanya menjalankan kewajiban saya dan memutar musik sekeras-kerasnya untuk mengusir rasa sepi dan takut. Suara dan gangguan memang ada, namun selalu saya hiraukan. Bodoh amat lah. Saya tidak peduli dengan mereka. Semakin saya takut, semakin berani mereka. Namun semakin saya berani, semakin ragu mereka. Itulah prinsip saya.
namun tentu dengan tidak menantang dan selalu bersikap sopan. Tak terasa saya memasuki hari ke-25. Saya masih bersemangat untuk bekerja, namun rasa semangat itu hilang seketika. Kejadian yang menimpa membuat saya akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan ini. Saya membangunkan beliau untuk mengajak makan. Selepas Isya, seperti biasa kami berangkat ke kantor untuk absen. Sebelum memulai pekerjaan, hari-hari kemarin semua nampak normal. Tak ada gangguan apapun bersama Pak Rian. Sejauh ini masih terlihat biasa dan normal. Pukul 23.00 malam ketika kami berada di kilometer 100 tol Cipularang, kami dihubungi oleh pihak kantor mengenai kecelakaan yang terjadi di kilometer 93 yang kami lewati beberapa waktu yang lalu. Pak Rian segera keluar tol untuk memutar arah. Memang agak jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena kami harus lewat jalan biasa. Kurang lebih 1 jam kami sampai di tempat kejadian. Terlihat mobil sedang saling bertabrakan. Kami membantu sebisa kami. Terlihat juga lampu sirine polisi yang datang mendekat. Suasana begitu dramatis karena korban terjepit badan kendaraan. Dengan alat seadanya, kami mencoba mengeluarkan korban. Ketika sedang membantu, saya melihat sosok hitam pekat dengan tubuh kurus kering serta rambutnya yang nampak gimbal sedang duduk dan tertawa di dinding beton pembatas arus kendaraan. Saya tak menghiraukannya, namun saya melihat Pak Rian tengah mengambil sesuatu di dalam mobil. Saya pun menghampiri karena saya juga merasa haus ingin mengambil air di dalam mobil. Ketika saya berjalan ke arah mobil, terdengar bunyi hantaman yang mengagetkan. Saya memalingkan pandangan, tak tahu harus berkata apa. Saya kaget. Rombongan orang yang tengah menolong korban tadi tertabrak dan terlindas mobil besar pengangkut barang. Mobil yang ringsek dan para korban terseret beberapa meter ke depan. Saya jatuh lemas sebelum akhirnya Pak Rian membopong saya ke tepi jalan. Saya diminumkan air putih oleh beliau. Saya sedikit lebih lega. Saya diajak Pak Rian untuk menghentikan arus kendaraan yang ada di belakang dengan lampu rambu. Sementara, para petugas yang lain segera menolong para korban yang kini bertambah menjadi beberapa orang. Melihat darah yang tercecer di jalanan membuat saya kembali teringat tentang pekerjaan dulu saya yang harus membakar cat tercampur darah manusia. Ini seperti deja vu untuk saya. Setelah beberapa hari berlalu, saya pun memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Masalah mencari kerja selanjutnya saya tak terlalu memikirkan. Yang terpenting, saya harus pulang untuk menjernihkan pikiran, mengistirahatkan jiwa dan raga. Saya pun berpamitan kepada Pak Rian ketika beliau mengantar saya sampai gerbang tol Cikampek. Saya melanjutkan perjalanan dengan bus jalur Pantura. Setelah menempuh beberapa jam, akhirnya saya sampai di kampung halaman. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.